Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Dianovita. Saya dari kelas 5D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu belanja negara atau pengeluaran negara. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasannya. Teori pengeluaran pemerintah. Teori pengeluaran pemerintah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori makro. Dalam teori ini dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Jadi, semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. 2. Teori mikro. Tujuan dari teori ini mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Jadi, apa itu pengeluaran negara? Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contoh dari pengeluaran negara yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, dan masih banyak yang lainnya. Kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara. Yang pertama, kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara atau pemerintah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat yang mencakup mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara. 2. Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang memadai, dianggarkan melalui APBN atau APBD dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui kas negara atau kas daerah. Macam-macam pengeluaran negara menurut organisasi. Macam-macam pengeluaran negara menurut organisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemerintah pusat. Dalam pemerintah pusat terdapat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN ini, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi 2, yaitu pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. 2. Pemerintah provinsi. Di pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN ini digunakan untuk pengeluaran belanja, meliputi belanja operasi dan belanja modal. 3. Pemerintah kabupaten atau kota. APBD dalam kabupaten atau kota digunakan antara lain untuk pengeluaran belanja bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan, bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan. Macam-macam pengeluaran negara menurut sifatnya. Macam-macam pengeluaran negara menurut sifatnya ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang mendatang. 2. Pengeluaran pengeluaran pencipta lapangan kerja. Maksudnya ini pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat. 3. Pengeluaran kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Maksud dari pengeluaran ini yaitu pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. 4. Pengeluaran penghematan masa depan. Pengeluaran ini adalah pendapatan yang tidak diberikan manfaat langsung bagi negara. Namun, bila dikeluarkan pada saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. 5. Pengeluaran yang tidak produktif. Maksud dari pengeluaran ini misalnya pengeluaran untuk biaya perang.
Hubungan antara pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengeluaran pemerintah secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas dan akhirnya akan meningkatkan produksi. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang atau jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengonsumsi produk atau jasa lebih banyak lagi. Sekian dari pembahasan atau penjelasan dari belanja negara. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.